adalah profesional. Jadi disebutkan Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Itu visi. Yang pertama adalah profesional. Bicara profesional, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama paham apa itu profesional. Kalau bahasa ringkasnya, profesional itu tidak lain adalah memiliki keahlian di bidangnya. Itu profesional. Jadi Bapak Ibu sebagai penyuluh tentu memiliki keahlian di bidangnya. Nah, kecenderungan kita penyuluh ini adalah ahli di bidang agama, ahli di bidang agama Islam. Kalau bahasa penyuluh Kementerian Agama itu semua bidang di agama itu harus paham. Apakah itu akidah, apakah itu akhlak, apakah itu fikih dan lain sebagainya. Harus dipahami karena itu tempat orang bertanya. Kelompok Islam tersendiri yang keluar dari mainstream. Padahal Islam wasatiyah tidak ada lain yang dimaksudkan adalah wasatiyah fil Islam. Oke, itu dari penamaan. Sekarang kita akan bicara dari pendalilan. Apa dan mengapa perlu diangkat moderasi beragama? Next. Langsung. Oke. Salah satu ayat yang menjadi landasan kita adalah Al-Baqarah 143. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum shahidan. Dan demikian pula kami telah mendirikan kamu wahai umat Islam, umat yang adil, pertengahan dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Maka dikenal di sini adalah sebutan Quran umatan wasatan. Ada yang mendebat. Di situ kan umat yang wasatiyah, bukan Islamnya. Kita ingat bahwa Muslim dengan Islam itu sesuatu yang kalau dalam usul fikih itu lazim malzum, sesuatu yang tidak ada Muslim kalau nggak ada Islam, kan seperti itu. Maka ketika orang ingin jadi umatan wasatan, tentu memahami Islamnya harus wasat juga. Konsekuensinya kan begitu. Hal ini diperkuat pemahaman ini oleh sabda Rasulullah SAW di slide selanjutnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, next, iyyakum wal ghuluwa fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Jauhilah sikap ghulu. Ghulu itu berlebihan dalam beragama, sebab yang membinasakan generasi sebelum kalian adalah sikap ghulu dalam beragama. Maka sebenarnya Rasulullah SAW sendiri itu menyebutkan ekstrim beragama itu ada, bukan ajaran Islamnya, tapi sikap beragama Islam yang ekstrim itu ada. Kalau kita bilang hari ini kan banyak, nggak ada Islam ekstrim juga ada. Lu siapa yang bilang begitu? Rasulullah sendiri mengatakan, gulu itu terjemah kita ya, ekstrim. Ya. Nanti kalau kemudian istilah kita ekstrim kanan itu disebutnya radikal, ekstrem kiri itu liberal. Maka Ketua Majelis Ulama Indonesia di masa Kiai Haji Ma'ruf Amin beliau menyatakan Islam wasatiyah itu Islam la radikalian wala liberalian. Nah, itulah keadaan kita sekarang umat Islam ini, Pak. Bahkan kita bicara belum senangnya agama-agama lain sebelum kita masuk kepada agama mereka. Bukan masalah masuk ke dalam agamanya, Pak. Cara-cara hidup kita saja sudah mengikuti cara mereka, itu nggak kacau gitu. Nah, sekarang hari-hari itu, Pak, bagaimana paman-paman seperti itu masuk ke dalam rumah-rumah kita setiap hari dengan dajjal mata satu di televisi, Pak. Perhatikan apa? Nah, sekarang kita berbicara begini, hukumnya begini. Tak akan bisa hukum berdasarkan iman yang benar kepada Allah SWT. Jadi kita
kita beriman, beramal dan segala macam, datang ke masjid itu bukan karena ilmu. Banyak orang punya ilmu tapi tak diberikan kekuatan oleh Allah datang ke masjid karena iman ini perlu diperbaiki. Kami berharap seperti itu, Pak. Dengan penyuluh-penyuluh ini bagaimana memberikan pemahaman tauhid yang benar kepada seluruh masyarakat sampai lapisan. Ketika iman ini benar, semua segala macam ketakwaan akan meningkat. Iman benar, amalan pasti akan benar. Ada cerita. Kita berbicara ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Bahkan dijual-jual agama itu sudah banyak diupai. Makanya saya bilang kepada kelompok-kelompok tertentu yang berbicara, yang membungkus-bungkus sesuatu dengan agama, jangankan satu langkah, satu tapak, saya tak mundur dengan baunya. Karena saya sudah melihat sendiri bagaimana permasalahan-permasalahan ini hancurnya suatu negara. Runtuhnya sudah 11 Juli tahun 2011. Muhammad Mursi hancur, bagaimana di Tahrir Square itu. Sampai kami bermain ke dataran tinggi Golan Pak Palestina semua, kami lihat semua. Kita ini belum pernah merasakan bagaimana keadaan ini rusak semua. Tak perlu kita begini, kalau iman benar takwa, penduduk kampung iman yang benar pasti Allah datang dan berkali pada langit dan bumi. Tak ada cerita. Kita cari metode ini, metode itu, nggak ada cerita itu, Pak. Allah SWT mengantarkan 124.000 nabi muka bumi ini menyelesaikan masalah manusia, dunia dan akhirat. Dan dibawa nabi itu apa? Bukan masalah yang lain, tapi agama saja. Dengan agama selesai urusan.